Get it all life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it all life and leave the blame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat pada malam hari ini menuju edisi ke-78. Webinar kali ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, Sapu Cuci Cap Kodok, dan didukung sebelumnya oleh Prams Management. Susunan webinar pada malam hari ini, susunan rundown-nya adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah presentasi oleh Mas Yon, minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Menariknya, nanti dua penanya dengan pertanyaan paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000. Yang ketiga, sesi ketiga adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar kali ini, maksud dan tujuan Zoom UMKM Expo, jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya, Mas Yon dan Bapak Ibu semuanya, agar kita semuanya berani berbicara di depan kamera. Yang kelima adalah foto bersama. Sesi yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang, dan diakhiri dengan penutup. Materi pada malam hari ini yang kita bahas adalah kunci sukses marketing profesional yang akan dibawakan oleh Master G Coach Sulastyono, atau lebih akrab tadi sudah sempat ngobrol, biasa dipanggil dengan Mas Yon. Beliau adalah owner dari PT Tekindo Super Protect, bisnis partner RC 100, dan founder dari Herbalicia Corporation. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit kita, Mas Yon. Silakan, Mas Yon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua hari ini nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman yang sehingga kita bisa bertemu dalam satu majelis webinar saat ini yang digagas oleh Mas Pram dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Selawat serta salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, semoga kita semua termasuk dalam golongan umat beliau yang akan menemani beliau di Jannatul Firdaus kelak. Alhamdulillah, ini sebuah kebahagiaan bagi saya. Mas Pram memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit berbagi, mungkin dalam diskusi obrolan malam Jumat ini ya. Biasanya obrolan malam Jumat itu agak sedikit horor ya. Hari ini mungkin yang ringan. Ini nggak serem kok ini. Tidak terlalu horor hari ini ya. Dan ini sifatnya hanya sharing. Jadi best practice yang pernah saya kerjakan, kebetulan pengalaman saya ada di hampir 20 tahun di dunia marketing. Jadi saya tidak ngambil materi dari buku, tetapi hasil ringkasan saya dalam dunia praktis saya. Saya profesional dulu di dunia otomotif 18 tahun, dan 2 tahun sebelumnya saya pernah di marketing yang lain ya, selama kurang lebih 2 tahun. Jadi hampir 20 tahun saya berkecimpung di dunia marketing. Lalu saya melihat saat ini kalau mohon maaf sebelumnya Mas Pram, untuk audiens kita hari ini mulai di UMKM atau corporate atau apa? Mohon sedikit biar saya sesuaikan. Kebanyakan audiensnya ini OMG ini ya UMKM, mulai dari yang startup sampai yang kalau sudah sampai established ini harusnya sudah jadi pemateri, bukan jadi benar. Ya mungkin semua yang ada di sini juga yang melakukan sebagai seorang entrepreneur dan pengusaha saat ini merasakan bahwa
Dari 4 pilar bisnis yang kita jalani sekarang, mulai dari mungkin operasional, SDM, kemudian juga finance dan marketing, yang paling dinamis saat ini adalah di dunia marketing. Di dunia marketing, kalau kita ngomong di operasional, hampir semuanya mungkin sudah expert di sana, bikin produk, kemudian juga menjalankan secara otodidak pun sudah biasa. Finance pun begitu. Finance pun hanya terikat di secara pembukuan, hanya di accounting, standar akuntan saja ya. Mungkin kaitannya perubahannya paling hanya di kebijakan pemerintah tentang pajak dan sebagainya. Kemudian kalau di SDM hanya ganti-ganti nama. Kita mau bilang HRD atau mungkin human growth atau mungkin human capital, hanya beda judulnya, tapi kebijakan di dalamnya bersama. Tetapi kalau kita ngomong di dunia marketing, ini dinamis sekali saat ini. Mulai Boleh kita saya share main, ini ya, Mas Yon, untuk PowerPoint-nya? ya silakan mulai dibuka dulu. Dunia marketing ini sangat dinamis sekali perkembangannya, apalagi setelah masa pandemi yang hampir semua media sosial ini, digital ini sangat tumbuh pesat karena keterbatasan saat itu. Pemasaran offline ini terbatas sehingga dunia marketing harus berkembang melalui media ya, berupa digital marketing. Kita kan saat ini tidak akan berbicara di digital marketingnya, tetapi kita di dalam berbicara di marketing secara global. Dan basic saya dulu adalah marketing offline. Saya menyukai di bidang offline ini karena ada yang tidak bisa disampaikan melalui digital marketing. Ya, salah satunya adalah touch atau sentuhan atau mungkin relationship yang akan diciptakan secara langsung ya. Emosional buying itu sulit di CRM-nya dengan digital marketing, tapi dengan offline akan lebih mudah. Oke, mungkin sedikit saya mulai masuk. Mas Pram silakan next. Ya, saya ngambil judul ini, mohon maaf, takut tidak tepat, tetapi saya berharap bahwa marketing ini, karena saya melihat marketing ini kan dari hulu sampai hilir, semua kaitannya dengan marketing. Dari mulai kita bikin konsep produk, sampai kita di penjualan, semuanya terkait dengan marketing. Kita mengkonsep produk, kemudian packaging, branding, dan sebagainya adalah terkait dengan satu bidang, yaitu marketing. Makanya saya bikin ini, kita pisahkan nih sebagai seorang marketing. Lanjut, Mas Bram. Ya. Oke, kita mulai ke poin intinya ya, bahwa kalau kita mau berbicara tentang marketing, apapun itu, pekerjaan apapun itu, pasti kita harus menemukan satu alasan kuat. Atau mungkin kalau orang ngomong itu mungkin noble purpose-nya apa? Noble purpose-nya. Supaya kita punya satu alasan yang kuat, yang sehingga kita tidak pernah lelah mencari jalan untuk bisa terus eksis. Kadang-kadang pekerjaan ini kan banyak sekali problem, apalagi kayak kemarin kita mengalami pandemi. Banyak sekali kita benturan-benturan dengan problem-problem baru, banyak yang mungkin jatuh, banyak yang mungkin tumbang. Tetapi kita harus punya satu alasan yang kuat. Strong why-nya apa sih kita melakukan ini? Sehingga dengan adanya kita menemukan strong why ini, kita nggak mudah lelah, kita nggak mudah capek, kita akan terus mencari jalan sampai menemukan yang terbaik. Mungkin ada banyak, mungkin ya kayak, apa sih yang kita kerjakan? Mungkin karena kecintaan kita pada anak, cintaan kita ke orang tua, ingin mewujudkan orang tua menjadi lebih bahagia, keluarga menjadi lebih bahagia. Ini adalah strong way, alasan yang paling kuat sehingga kita tidak gampang menyerah ketika menghadapi satu permasalahan. Ini basic ya. Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan, alasannya hanya murni, katakanlah money saja, ini gampang sekali luntur. Ketika mungkin kita bergerak kemudian jatuh, sulit bangun lagi, kemudian rugi dan sebagainya, dia pasti akan gampang menyerah. Tetapi ketika kita menemukan satu alasan yang paling kuat, sehingga cita-cita mulia apa yang ingin kita wujudkan, sebuah legacy apa yang ingin kita tinggalkan untuk keturunan kita, untuk sosial kita, legacy untuk tinggalan kita setelah kita mungkin tiada, ini ada menjadi satu alasan yang biasanya sangat kuat, yang ini yang membuatkan energi kita terus ada. Mau berbisnis, mau bekerja di perusahaan sebagai profesional, ini harus kita temukan. Cuma kadang-kadang kita memang belum merenung, kenapa sih kita harus bekerja melakukan ini? Kenapa sih kita harus berbisnis? Kita harus mengelola di marketing. Mengapa kita mengerjakan pekerjaan ini? Ini kadang-kadang kita perlu renungkan dengan baik. Karena kadang-kadang kita salah mendefinisikan alasan ini, kedepannya mungkin kita jadi
lemah ya, salah mengambil ini apa alasan kuatnya. Next Mas Bram. Cepat mungkin. Next. Kita kalau berbicara marketing tadi mungkin kita harus apa namanya untuk keniatan bagaimana syarat pekerjaan pasti harus jujur. Niat tadi mungkin termasuk obsesi, tujuan, cita-cita, goal ya yang harus kita apa namanya definisikan kembali sesuai dengan passion yang kita punya. Jadi itu ini udah pasti menjadi syarat utama. Nah, pelatihan ini yang perlu sama persiapan juga well prepare untuk bagaimana kita membuat pekerjaan ini nanti akan lebih mudah. Mungkin ini kita skip langsung. Ya. Kita ngomong tadi tentang marketing, saya ingin memisahkan untuk di ujungnya ya tentang marketing itu dengan sales. Kadang-kadang orang mengatakan sales adalah marketing, betul, sales adalah marketing. Tetapi yang kita ingin harapkan bahwa marketing ini bukan semacam sales yang apa namanya murninya jual beli gitu saja, bukan begitu. Tetapi marketing adalah rangkaian aktivitas terencana yang dilakukan dalam melakukan berbagai upaya agar memenuhi kebutuhan pasar atau menciptakan pasar. Jadi tadi saya katakan di depan, mulai produksi sampai serah terima barang bagian adalah dari marketing. Operation ini bertujuan marketing. Ya, kemudian sales ini hanya ujungnya saja, hanya transaksi saja. Bagaimana penjualan sebagainya. Okay, next. Ya, secara umum kalau kita ngomong di step selling, 7 step selling ini ada satu cycle yang hampir sama, baik kita ngambilnya itu baik di online atau maupun digital marketing, offline maupun online. Cuma mungkin cara pengambilannya data akan berbeda, tetapi saya ngambil untuk yang secara offline. Ada circle yang perlu kita pahami di sini. Kita pertama untuk 7 step selling ini, ada yang pertama di prospecting, greeting, qualifying, product presentation, handling objection, dan closing. Closing ini kita kaitkan langsung dengan DEC. DEC ini delivery explanation to customer, jadi serah terima barang. Lain dengan follow up. Circles-nya kita ke konsumen sebenarnya ini, hanya 7 ini. Atau mungkin lebih dari sini, tetapi sebenarnya aplikasinya ada 7 ini. Ya, kita mulai prospecting, greeting, qualifying, product presentation, handling objection, closing, dan follow up. Ini berulang terus. Ya, oke, next kita ambil penjabarannya, Mas Bram. Kalau di online mungkin dia akan ngambil dari research dan sebagainya, tapi kalau di offline mungkin kita ngambil database. Misalnya kayak bisnis saya ada di chemical ya, chemical untuk produk perawatan kendaraan, dari mulai kalau mungkin contoh kayak karburator cleaner dan sebagainya. Untuk yang ini saya akan ngambil data yang saya targetkan wilayah mana, wilayah Malang. Saya akan ngambil kumpulan data. Target saya adalah semua bengkel mobil, semua bengkel AC, semua variasi dan sebagainya. Saya akan ngambil data itu, baik dari internal saya, database saya, maupun saya ngambil dari internet ataupun dari data yang saya butuhkan, misalkan dari dinas dan sebagainya. Internal dan eksternal, ini bisa kita ambil. Dari referensi customer, dari kompetitor, kita mainkan semua. Jadi, ini kita mengkolek data di awal. Kalau mungkin digital marketing akan lebih mudah, karena tinggal klik saja, riset, kemudian akan ketemu database yang dia butuhkan. Oke, next. Ini masih gampang-gampang ya. Nah, greeting ini bagaimana kita memperkenalkan diri kita dan produk kita melalui baik apa namanya telemarketing, WA, email dan sebagainya. Ini kalau saya itu ada yang membedakan di sini antara online dan offline. Di online ini kita mainkan ada di emosionalnya yang kita ini ya. Jadi ada apa namanya penguasaan calon customer dengan fisik, ada dengan emosional, ada dengan relationship. Karena di marketing kunci utamanya adalah relationship. Kunci utama marketing adalah relationship, baik digital maupun digital marketing, online maupun offline. Relationship. Makanya ketika di online pun mereka akan bikin konten tentang awareness, konten tentang engagement. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk membangun relationship. Closing adalah di urutan berikutnya setelah relationship terbangun. Kalau di offline ini first impression is the last impression. Jadi
pertemuan Anda yang pertama ini menjadi kesimpulan terakhir konsumen melihat atau menilai Anda. Kalau misalkan datang pertama, misalkan bahasa saya karena saya mengelola tim yang offline yang harus tiap hari harus saya kontrol door to door kunjungan ke bengkel dan sebagainya, membangun relationship dengan agen, dengan distributor-distributor di kota-kota lain, mereka melakukan kunjungan-kunjungan begitu. Ketika mereka datang tidak kelihatan profesional, berikutnya menjelaskan secara produk secara profesional pun, yang ada ditangkap di benak konsumen adalah orang pertama tadi, orang yang datang tidak profesional. Makanya kalau yang dulu itu 1 menit pertama atau katakanlah 10 detik pertama itu akan menjadi kesimpulan akhir dari calon konsumen kita. Kalau kita bikin iklan mungkin di konten-konten digital ya, di awal kurang bagus, berikutnya sudah nggak ada diperhatikan lagi kurang bagusnya. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampai hafal. Kita baru buka aplikasi, iklan sudah muncul. Yang Anda lakukan apa kira-kira saat itu? Anda langsung skip. Jadi iklan yang tidak tertarget, yang tidak mengena, ya langsung skip. Akhirnya nggak ada gunanya iklan. Makanya sekarang banyak yang ada bikin workshop-workshop pelatihan tentang CRM, tentang flywheel marketing, untuk menghindari dari iklan-iklan yang tidak sesuai, atau pertemuan-pertemuan yang tidak diharapkan oleh konsumen. Kejenuhan-kejenuhan yang muncul dari konsumen. Jadi, untuk greeting ini perlu persiapan betul. Terutama tim marketing, misalkan yang penjualan offline, ini perlu dilatih terus. Bagaimana cara ngomong yang luas, bagaimana cara memulai atau clue ketika kita bertemu dengan orang. Yang pertama adalah satu kuncinya bahwa ketika kita berbicara dengan konsumen pertama kali, jangan di pikiran kita bahwa kita ingin menjelaskan semua produk kita, jangan. Tapi kita lihat situasi dan kondisi orang yang akan kita ngobrol, di konsumen kita. Mereka sedang melakukan apa misalkan, ya kita ngobrol tentang itu dulu. Untuk membuat rileks, untuk mereka bisa mau menerima kita. Bayangkan kalau Anda datang, mohon maaf, misalkan ada satu UMKM punya produk yang bagus sebenarnya, tapi ketika datang ke orang langsung, Pak, saya punya produk ini, harganya sekian, kualitasnya begini. Mereka nggak butuh itu. Mereka langsung reject. Tapi kita ngomong dulu tentang bagaimana tokonya ramai, saat ini yang paling ramai apa, dan sebagainya, tentang toko itu sendiri. Baru kemudian kita ngomong tentang produk yang kita bawa. Hanya 30%, 50% adalah bentuknya pujian ke mereka. Kemudian bahasa kalau di dunia marketing itu biasanya pujian ya, pujian ke konsumen. Tetapi sebenarnya kita ngomong tentang hal-hal positif yang ada di konsumen. Ini perlu dilatih terus. Saya kalau pengalaman saya dulu untuk melatih di tim marketing itu, kita perbaiki dulu di mindset-nya memang. Mindset-nya benar, kerjanya mereka akan benar. Kerjanya benar, hasilnya akan benar. Makanya ada dulu yang ngomong, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Termasuk di digital marketing, kita berusaha payah membuat konten yang bagus, membuat copywriting yang bagus, hasilnya juga akan bagus. Tapi kalau kita asal-asalan, ya hasilnya juga asal-asalan. Ya. Oke, next, Mas Bram. Oke. Kemudian dari data pertama itu, kemudian yang kedua kita datangi atau kita hubungi dan sebagainya, kita akan kualifikasikan orang-orang dari data itu. Ada yang mungkin masuk data yang hot prospect, ada yang prospect, ada mungkin yang low prospect. Ini akan menjadi prioritas follow up kita. Yang hot prospect harus kita kunjungi atau harus kita segera eksekusi. Yang prospect ya kita masukkan di prioritas kedua. Low prospect ya kita masukkan ketiga. Tetapi jangan sampai data ini Anda hilangkan. Anda menganggap ini low prospect, buang saja, tidak perlu. Jangan seperti itu. Semua data harus kita tetap collect. Suatu saat nanti kita punya produk yang pas, suatu saat nanti kebetulan kita punya satu segmen yang bagus untuk mereka, ya kita kerjakan lagi. Saat ini ingat bahwa di dunia digital marketing, siapa yang menguasai data, dialah yang jadi pemenang. Betul. Ya, ini kalau kita abaikan data itu, dulu kalau di zamannya belum digital marketing merajalela seperti ini, buku nama jadi buku sakti ya, dia punya database satu kota Malang misalkan, atau satu Jatim yang bidangnya jenis ini, luar biasa. Kita sampai beli data itu dulu. Ya. Tahun 2000-an saya masih harus beli ke dinas, ngasih uang dinas untuk mengeluarkan
data dari dinas perizinan ya, perusahaan baru yang baru izin apa saja, kita sampai ngasih uang ke sana. Tapi sekarang begitu mudahnya dari digital marketing, tidak perlu seperti itu, cukup dari rumah, klik, dapat semua Betul. datanya. Betul. Nah, oke, next. Nah, presentasi ini yang cukup krusial ya kalau kita ngomong ya, karena seorang kita yang mau presentasi, dalam artian presentasi ini bukan berarti harus kita ngomong di depan, kemudian ini bukan itu saja. Kita menjelaskan produk sudah termasuk presentation ya, tetapi kita harus menguasai ada beberapa ilmu. Kalau dulu kita ngomong ada NLP yang harus mungkin Anda kuasai. Bagaimana Anda berbicara dengan orang yang tipenya mungkin berbeda-beda. Kalau kita salah menganalisa, ini juga akan menjadi kesulitan tersendiri untuk closing. Karena dulu saya background-nya di mobil, saya ngomong dengan orang itu, orang ini tipe seperti apa? Ini orang tipe visual, orang auditory, atau orang kinestetik. Ini akan memudahkan kalau kita pahami itu. Orang audiovisual ya akan kita jelaskan dengan cara audiovisual. Bayangkan kalau orang audiovisual ini begini. Orang yang cenderung atau lebih mudah mereka memahami penjelasan itu dengan gambar-gambar, maksudnya begitu. Kalau kita dengan orang audiovisual, kita nggak menampilkan satu wujud barang, atau mungkin kita bisa ceritakan dengan gambaran-gambaran, dia nggak bisa nangkap. Kita hanya ceritakan saja nggak bisa. Jadi kita harus visualisasikan yang kita ceritakan dalam bentuk bayangan-bayangan yang sehingga orang itu mudah menangkapnya. Demikian juga orang yang auditori, dia akan menangkap sesuatu yang mungkin tidak kita sampaikan. Kita nggak mau gambar di depannya, nggak bisa. Tapi yang dia tangkap adalah resume-resume yang mungkin dia bisa gambarkan dalam pikirannya. Kadang-kadang dia percaya yang tidak kita sampaikan. Kita ngomong ABC, tapi dia kesimpulannya adalah bisa DEF. Dan ini perlu dipelajari nanti mungkin di NLP ya sedikit itu. Kalau di marketing harusnya bisa menangkap ada basic itu dulu. Nah, kemudian kalau untuk tipe kinestetik ya cara bicaranya berbeda. Kalau yang tadi auditori yang kita ngomong dengan penjelasan pendengaran, berarti kita harus memberikan intonasi yang berbeda, penekanan berbeda. Saat kita ngomong tentang poin-poin penting value produk kita buat intonasi yang pelan, yang cukup pakai nada yang berat supaya mereka lebih menekankan itu menjadi value kita. Tapi kalau kita ngomongnya sambil datar semua, orang auditori nggak bisa nangkap itu. Mungkin contohnya gampangnya begini. Kalau kita di sini ada yang properti, mungkin ya kalau ada misalkan ya. Ya mungkin kalau kita ngomong begini misalkan properti, kalau orang dengan yang ngerti visual, dia harus ngomong begini. Bayangkan ketika Anda nanti hidup di perumahan ini, perumahan yang asri, rumahnya besar, halamannya luas, Anda bersama-sama di sini dengan anak cucu, berbahagia, itu akan mudah ditangkap, dipahami. Daripada coba Anda rasakan di sini udaranya sejuk, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian aksesnya ke pusat-pusat publik ini dekat dan sebagainya, mudah, itu nggak bisa ditangkap. Tetapi dia membayangkan bahwa suatu saat nanti ketika Bapak tinggal di sini, mungkin 5 tahun ke depan Anda sudah dengan cucu-cucu, dengan keluarga besarnya, membayangkan halaman yang luas, kemudian Anda duduk di halaman depan yang cukup luas ini, Anda visualisasikan, itu dia akan bisa menangkap, oh ya saya akan merasakan kedamaian yang luar biasa nanti suatu saat nanti dengan cucu-cucu ketika saya beli rumah di sini. Ini akan berbeda. Silakan lanjut. Nah, dalam proses marketing ini tentunya ada handling objection, ada keberatan-keberatan. Yang Anda tawarkan belum tentu semuanya itu bisa diterima langsung. Sebagus apapun produk itu. Sebagus apapun. Kita ngomong BMW, bagus. Mercy, bagus. Apa mereka bisa langsung terima begitu saja? Tidak tentunya. Pasti ada negosiasi. Semurah apapun produk Anda, pasti juga ada penawaran. Butuh ada negosiasi. Tetapi kita harus bisa menyampaikan, kita punya bargaining apa sih dengan produk ini? Value apa yang paling kuat sehingga produk Anda itu patut dipilih? Produk saya adalah satu-satunya produk misalkan yang mempunyai misalnya kelebihan A yang tidak dimiliki oleh produk yang lain. Sehingga daya tawar Anda kuat sekali.
Makanya ketika kita mengolah riset tentang bikin produk ini harus betul-betul dianalisa bagaimana kompetitornya, bagaimana market size-nya, bagaimana akan kompetisi yang berjalan. Ini perlu dianalisa dari awal. Cuma kadang-kadang kita di Indonesia ketika berbisnis itu bukan membaca peluang atau kebutuhan pasar, tetapi karena kita punya kemampuan untuk bikin produk itu. Atau kita adanya produk ini ya kita jual. Sehingga kita berikutnya harus nyari marketnya ini segmen di mana, gitu. Agak kesulitan memang. Tetapi kalau orang-orang yang sekarang berbisnis sekarang, anak-anak muda yang sekarang itu, mereka riset pasar, mereka riset dulu. Paling banyak sekarang dicari apa sih? Google Trend cari dulu. Kemudian dicari ternyata banyak mencari produk ini. Dia akan usahakan produk itu. Itu kan lebih mudah. Ya, value-nya apa yang produk Anda tawarkan ini? Satu-satunya produk misalkan. Saya kemarin sempat ada satu kuliner yang mungkin berbeda dengan yang lain ya. Jadi satu kuliner bahasanya itu mungkin gorengan ya, jenis-jenis gorengan itu. Semua rata-rata menggunakan MSG untuk menyedap. Saya nggak menggunakan itu. Jadi saya punya value-nya adalah produk saya adalah satu-satunya di Malang ini yang tidak menggunakan MSG. Saya pengganti dengan bahan lain yang sehat, yang organik. Itu menjadi satu value. Harga yang terbaik. Harga terbaik ini bukan berarti kita jual dengan murah atau rugi, bukan. Dalam negosiasi, kita bukan, saya ngasih diskon besar, bukan. Dengan produk yang sama, dengan penjual yang lain, kita cari lebih murah. Itu anjuran-anjuran, enggak. Itu bukan marketing yang baik. Tapi bagaimana nanti kita konversi dengan service, konversi dengan garansi dan sebagainya. Ini akan jadi lebih baik daripada kita menghancurkan produk. Karena kalau kita lihat di marketplace sekarang, kayak di Shopee ya, kita nggak bisa melakukan seperti ini. Barang yang sama kita jual, bahasanya kita kulaan katakanlah 20.000. Kita jual 25 rugi kena biaya admin. Kita jual 30.000. Ternyata kita cek di situ, produk itu, yang jual di bawah kita tuh banyak sekali. Sampai kita bingung, ini sebenarnya ngambil untungnya dari mana gitu. Dan ini di pasar digital seperti itu. Ya, mereka yang kreatif yang akan menemukan itu. Mereka akan menemukan supplier yang mungkin lebih kompetitif dari kita. Dan ini dituntut keras sangat. Nah, digital marketing bukan pekerjaan enak sambil duduk-duduk di rumah, closing kemudian penjualan banyak, bukan itu saja. Salah perhitungan di digital marketing kita boncos. Saya pernah ngalami juga seperti itu. Akhirnya kita belajar dari situ. Sukses story biasanya kita ambil dari testimoni. Ya, kalau sekarang kan kita penjualan di digital marketing, testimoni menjadi hal yang sangat urgent. Di ulasan, di review pelanggan, itu menjadi testimoni yang sangat bagus. Produk Anda bagus, harganya juga bagus, ketika baca reviewnya buruk, nggak ada yang beli. Demikian juga di offline, ya kita harus ngambil itu ya. Nah, ini relationship tadi yang saya sampaikan, bahwa relationship akan mengalahkan dari semua problem di keberatan pelanggan, kedekatan, emotional buying itu akan dipengaruhi oleh relationship. Ini kalau di offline itu, kalau saya dulu bayangkan begini, saya karena dulu di otomotif ya, saya akan hubungan baik dengan papanya, misalkan satu keluarga ini saya baik dengan papanya, saya akan juga berusaha baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan rekan-rekannya, satu kantor maupun dalam satu lingkungan komunitasnya. Dan semua itu akan menjadi circle kita. Ini tersegmen. Seperti kalau Anda mungkin kalau di digital marketing sekarang dari segmen produk itu misalkan satu wilayah itu bahasa yang mudah dipahami ya. Kalau di offline begini, di satu perumahan orang itu mampu beli mobil. Misalkan kalau saya dulu di Toyota, orang itu beli mobil Innova, maka saya pastikan bahwa minimal 60% di perumahan itu juga punya kapasitas yang sama. Ini rata-rata banyak dari Malang nggak ini, Pak? Banyak juga. Oh ya, kalau misalkan di Malang ini ya, di Saya juga Araya orang Malang, misalkan. Pak. Ya, di Araya misalkan. Saya ngelayani satu orang beli Innova, berarti semua mereka itu ya hampir rata-rata mirip, karena perumahan ini sudah tersegmen-segmen kan.
Perumahan ini harga 1 miliar lebih, ini 2 miliar lebih, atau mungkin di bawah itu. Ini sudah ngumpul secara penghasilan berarti mirip-mirip. Dan yang terjadi ketika handling objection ini menangani keberatan pelanggan adalah kita harus menemukan win-win solution. Tidak boleh hanya menang sendiri atau rugi. Ya. Oke, next. Dari setelah kita handling objection, tentunya kita harapannya adalah closing. Ini kalau produk-produk tertentu, titik puncak kepuasan konsumen adalah saat barang yang diterima dalam kondisi terbaik. Anda pesan barang, Anda bayar, kemudian Anda terima barang. Saat menerima barang itu adalah kebahagiaan tertinggi seorang konsumen. Tapi bukan berbeda, balik dengan posisi sales atau kita penjual. Kebahagiaan kita saat terima order. Apabila ini produk yang order nggak langsung ready, ini akan berbahaya kalau kita nggak seimbangkan. Kita terima senang saat order, tetapi kita tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan bahwa mereka harus segera terima barang, dan ini tidak match waktunya, bisa orang cancel kemudian atau bikin problem baru. Jadi ini perlu disesuaikan ya. Jadi di manajemen ini supaya kondisinya gap tidak terlalu jauh. Kayak dulu misalkan katakanlah di bahasa di mobil ya, ada orang pesan sekarang kemudian diproses kredit dan sebagainya, terakhir terima barang. Sales akan AB di situ. Ketika take order pertama. Berikutnya dia lupa untuk mengelola konsumen yang sudah pengambilan ini. Dan ini akan menjadi problem baru ketika merasa customer tidak diperhatikan setelah tanda jadi. Termasuk juga di perumahan begitu. Banyak yang orang cancel mendadak gara-gara ini pelayanan tidak merasa terekod dengan baik, terlayani dengan baik, servisnya kurang bagus. Dan ini yang perlu menjadi perhatian kita untuk produk-produk yang barangnya tidak ready. Oke, next, Mas Bram. Ini yang juga sering terlupa, follow up. Semua konsumen sudah kita terima barang itu harus di follow up ulang. Baik itu produk yang nilainya besar atau nilainya kecil. Ini menjadi CRM kita. Kalau di perusahaan-perusahaan yang besar, itu maksimal 2 hari, dia sudah follow up ulang. Bagaimana produk sudah digunakan, bagaimana produk itu sudah dimanfaatkan, ada keluhan atau tidak, ini menjadi bagian dari servis yang sangat sangat urgent. Kalau ini diabaikan, kepuasan pelanggan akan menurun. Kepuasan pelanggan itu kan kalau dulu itu ada namanya customer satisfaction level. Jadi mereka yang penting hanya terima dapat barangnya, kemudian harga murah udah seneng. Tetapi konsumen-konsumen sekarang nggak seperti itu. Kebutuhannya mereka ada pelayanan lebih, servis lebih yang didapatkan. Kemudian mungkin ada bonusan yang harus diterima. Dan sekarang mereka justru terbalik, mereka mau membayar lebih asal mereka dimanusiakan. Sekarang itu namanya customer delight. Jadi mereka merasakan apa yang di atas dari ekspektasi dia yang rasakan. Itu customer delight. Ini yang sekarang harus diciptakan oleh semua penjual ya, dengan produsen ataupun prinsipal akan melakukan seperti itu. Jadi bagaimana konsumen ini merasakan lebih dari yang dia dapatkan. Makanya sekarang tadi saya sampaikan di awal, ada beberapa workshop yang sekarang tentang customer experience, bagaimana menciptakan pengalaman yang berbahagia ketika mendapatkan produk-produk kita. Ini kita dapatkan dari testimoni dan sebagainya. Ini harus nanti mungkin suatu saat nanti harus datangkan orang yang untuk menceritakan memberikan workshop tentang customer experience. Ini di perusahaan-perusahaan besar sekarang lagi tren itu customer experience atau marketing, flywheel marketing. Ya. Oke, next. Ini mungkin sedikit yang mungkin salah satu trik atau teknik komunikasi yang efektif. Soal marketing itu kalau dulu orang yang benar ngomong dianggap, oh ini cocok jadi marketing. Padahal sebenarnya tidak begitu. Komunikasi yang efektif marketing itu orang yang pandai berkomunikasi, bukan orang yang benar ngomong. Orang yang pandai berkomunikasi itu orang yang mampu memanajemeni kapan dia ngomong, kapan dia bertanya, kapan dia mendengarkan, kemudian kapan dia mampu membaca buying signal konsumen. Jadi kadang-kadang kita justru harus diam,
kita bikin pertanyaan di awal, pertanyaan yang terbuka, kemudian kita dengarkan, dia akan keluar semua ceritanya. Dan cirinya ketika kita sudah diterima konsumen adalah ketika kita bertanya sekali, kemudian mereka akan menceritakan semua yang kita butuhkan. Bagaimana mungkin profesinya, bagaimana circle-nya, bagaimana komunitasnya, sehingga data itu bisa keluar semua. Ketika mereka sudah mau menceritakan itu semua, berarti kita pastikan bahwa kita akan bisa menjual produk kita ke mereka. Entah itu orang itu yang beli, atau rekan-rekannya, atau keluarganya, atau dari referensi-referensinya. Dan mungkin ini teknik yang kalau kita baca, teknik komunikasi efektif senyum. Wah, cuma senyum kok jadi teknik. Tidak semua ketika dalam prakteknya itu bisa seperti itu. Ya. Saya ngalami dulu ketika awal-awal di dunia marketing, ketika kita bertemu dengan, bayangan kita dengan owner pabrik-pabrik besar di Malang, bahkan kebetulan saya dulu Jawa Timur, owner pabrik yang sebesar itu kita ketemu saja bikin janji sulitnya minta ampun. Jadi ketika kita ngomong, jangan senyum, kita cuma mantuk-mantuk bingung mau ngomong apa ini, orang yang pegang triliunan harus seperti apa ini saya handle-nya. Nggak bisa. Tapi ini bagian dari trik kita, memang senyum mencairkan suasana. Karena kita senyum sendiri sebelum kita belajar senyum dulu. Jadi kita di marketing dulu pagi ada namanya kayak senam muka, bagaimana supaya rileks kita wajahnya. Belajar senyum yang otentik, tidak dibuat-buat bagaimana. Ini perlu yang trik-trik seperti ini. Kemudian menyebut lawan bicara. Ini juga cuma menyebut nama orang yang kita ajak ngomong kok. Apa itu bagian dari trik? Tidak. Ternyata kita ngobrol dengan, maaf dengan Mas Pram, dengan saya ngomong bolak-balik, gimana Mas kabarnya sebagainya, nggak menyebut nama, berbeda. Tapi ketika saya mungkin minta tolong Mas Pram, begini, ada perasaan yang berbeda, kita diorangkan. Betul. Dan ketika ngomong, walaupun ini sudah bolak-balik banyak mentor yang ngomong begini, belum tentu ketika dalam praktek akan begitu. Biasanya kita mempengaruhi itu. Makanya kita harus belajar kuat mengingatkan bahwa saya harus menyebut nama orang ini. Kemudian bicara sesuai minat. Tadi saya seperti sampaikan bahwa ketika ketemu saya Mas Pram, beliau orang EO, beliau mungkin banyak ketemu orang-orang dengan berbagai macam tipikal, banyak pengusaha yang dia temui. Saya akan ngomongnya, Mas Pram, bagaimana kondisi workshop atau pelatihan saat ini? Mereka saya tanyakan adalah tentang yang mereka kuasai, sehingga mereka akan bayangkan kalau saya ngomong, Mas Pram, saya punya produk ini, apa kira-kira Anda berminat? Langsung begitu, dia nggak paham produk apa yang mau ditawarkan. Ya. Kita harus ngomong dulu dengan bagaimana Mas Pram, bagaimana kondisinya semua. Oh ya Mas, saya juga punya bisnis ternyata begini, dan ini lagi begini, running dan sebagainya. Mereka akan baru masuk ke dalam pembicaraan kita. Tapi yang pertama kita harus masuk dulu. Setelah kita masuk, baru mereka menganggap bahwa kita bukan orang lain, kita ngomong enak ditanggapinya. Tapi kalau enggak, akan sulit. Jadilah pendengar yang baik. Nah, jadi pendengar baik ini juga sulit. Kadang-kadang kita kebiasaan, kita ngomong ada nggak cocok, langsung kita selak. Padahal kadang-kadang jadi salah paham, karena orang itu belum selesai menyampaikan apa yang disampaikan. Biarkan konsumen bicara banyak. Ini ciri lagi, Dan ya. Kalau konsumen sudah mau berbicara banyak, berarti mereka sudah menerima kita. Beri perhatian dan penghargaan. Kadang-kadang kita mungkin senyum saja, atau kita mengangguk. Kita jangan berat untuk melakukan itu. Jadi kalau saya ketemu dengan satu guru saya di Grounded, ya namanya Coach Fahmi itu, Dr. Head, kita anggukkan kepala Anda, kita menghargai dan menghormati apa yang disampaikan. Kemudian kita taruh HP, tidak langsung sambil main HP. Itu komunikasi yang efektif ya. Dan hindari menyalahkan, ngomel atau kritik. Ini juga kadang-kadang terjadi perdebatan. Ya orangnya kritik kita terlalu pedas, ya nggak masalah. Jadi kita berdebat dengan konsumen, tidak akan pernah kita menang. Dalam artian kita tetap kalah. Kita menang berdebat, mereka juga nggak mau beli produk kita. Apalagi kalau kita kalah berdebat. Ada caranya nanti itu. Bagaimana ketika ada kritikan atau komplain dari konsumen supaya tidak terjadi perdebatan. Ada namanya teknik bantalan dalam diskusi itu. Kita arahkan. Ya, ini ya bagian dari teknik lanjutan nanti ya. Oke, next, Mas. Pram, silakan. Nah, ini saya akan ceritakan sekilas saja untuk yang speak teknik ini. Ini untuk di marketing harusnya ini memang dikuasai dengan baik dan dikuasai dengan betul. Kalau Anda menjual kepada orang yang butuh dan menginginkan produk itu gampang. Mungkin kita hanya negosiasinya adalah
harganya cocok atau tidak, kemudian produknya diserahkan kapan, atau mungkin value yang kita berikan apa, itu saja. Misalkan orang memang butuh mobil atau butuh rumah, kita punya rumah atau punya mobil, kita tinggal ngarahkan orang itu cocok dengan produk kita atau tidak. Kalau nggak cocok berarti dia beli merek lain, kan begitu saja. Atau rumah, kita jual rumah, ya, nggak cocok berarti dia tinggal beli ke tempat yang lain. Tapi orang itu sudah jelas ada kebutuhan. Tapi yang saya sampaikan di sini bahwa teknik bagaimana yang tadinya orangnya agak butuh, tapi kita coba tawarkan supaya mereka menjadi beli. Nah, ini kita yang pertama tadi bahwa saat qualifying produk, qualifying konsumen, bahwa kita harus betul-betul memegang data semuanya, sehingga kita harus banyak sekali mendengarkan. Sampai kita ibaratnya tahu dapurnya mereka semuanya. Baru kita akan bisa masuk ke analisa atau teknik speak ini. Jadi yang pertama, teknik speak ini untuk bagaimana menumbuhkan kebutuhan itu, kita harus membaca situasionalnya. Misalnya, saya contohkan di mobil ya, yang mungkin paling gampang, atau mungkin karena saya nggak tahu produk-produk Anda semuanya, Pak. Ketika kita nawari mobil, misalkan Innova, misalkan, dia nggak butuh saat itu. Dia merasa, oh mobil saya masih baru, saya masih punya Innova tahun 2015, tidak ada problem, masih enak saya pakai. Ketika marketing ini sudah buntu, dia akan ngomong, oh ya Pak, ya sudah kalau begitu, berarti Bapak belum butuh mobil sekarang saat ini. Sehingga dia akan berhenti menawarkan. Tetapi kalau kita mau jeli, kita akan naik ke problematikanya. Oh ya Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan informasi pada saya bahwa Bapak memiliki mobil tahun 2015 yang masih enak. Kira-kira sekarang kilometernya berapa Pak? Misalkan kilometernya sudah sekian ribu, misalkan 2015 berarti kurang lebih 100.000. 100.000 kita akan punya analisa bahwa mobil ini sudah, kalau servis biayanya pasti mahal. Kemudian kita juga pelajari tadi ketika saat qualifying tadi, orang ini seperti apa posisinya. Kalau dia misalkan seorang pengacara, lawyer, atau mungkin dokter, atau mungkin dia seorang businessman, kita ambilkan posisinya begini. Mungkin sekali servis sudah bisa di atas 3 juta, 4 juta. Kalau Innova mungkin sekitar segitu, 4 jutaan, bisa sampai tembus 4 juta itu. Kemudian kita ngomong juga, profesi Bapak ini sebagai seorang businessman, bayangan ketika mobil itu tahu-tahu di jalan, pas Anda mau ketemu big deal, kemudian ada problem di jalan. Kira-kira apa Bapak rugi atau tidak? Orang itu akan mulai berpikir, oh ya, ini mobil ini tahun 2015 sudah 8 tahun. Peluang atau kemungkinan rusak di jalan ada sekali walaupun servisnya rutin. Nah, kita baru masuk ke implikasinya. Kira-kira kalau misalkan Bapak ada keterlambatan ketemu dengan calon konsumen besar itu, yang rencana big deal-nya sekian besar, apa Bapak rugi atau tidak? Pasti dia akan ngomong, oh ya jelas rugi. Kita harus big deal-nya besar, nilainya 5 miliaran, kalau tahu-tahu kemudian kita gagal ketemu, otomatis kita rugi. Nah, disitulah akan orang baru muncul, oh ya memang harusnya saya sudah waktunya. Jadi antara dia ngomong pertama tidak butuh, kemudian kita giring sampai sedemikian rupa bahwa dia berpikiran jangan sampai sesuatu terjadi apa-apa di belakang sehingga kita akan kehilangan momen. Seperti orang misalkan jual, kalau kita lihat di digital marketing lah sekarang, orang jual produk-produk tertentu, dia akan bikin konten-konten yang orang merasa bahwa ini butuh saat ini. Misalnya anti tikus misalnya. Maka dia bikin konten-kontennya ketika di rumah murat-marit kena acak-acak tikus. Sehingga yang tadinya nggak berpikir tikus, waduh ini kok lihat gambaran begitu, di mobilnya tahu-tahu dimakani kabel-kabelnya dimakan oleh tikus, dapurnya murat-marit kena tikus, atau mungkin kemudian kena penyakit pes. Orang jadi berpikir, wah jangan-jangan nanti di rumah saya kalau ada begitu. Makanya dia akan beli obat yang mencegah tikus datang. Anda perhatikan kalau iklan-iklan begitu, iklan yang elektrik, iklan-iklan tikus, pasti akan seperti itu. Jadi kondisi yang memperburuk seandainya kondisi itu datang di Anda. Makanya Anda harus butuh pencegahan. Jadi speak teknik ini adalah yang tadinya nggak butuh, tapi kita tampilkan bahwa harusnya Anda butuh ini loh untuk prepare suatu saat nanti, jangan sampai ada begitu.
baik rumah atau produk apapun sebenarnya bisa digunakan dengan cara seperti ini. Ini butuh apa namanya analogi yang pas sebenarnya. Jadi kalau mungkin seperti ini mungkin ada banyak yang kurang paham, tapi nanti kalau kita sambung dengan pertanyaan aja. Oke, next. Ini yang perlu dipahami bahwa dengan dinamisnya kondisi pemasaran saat ini, tidak ada satu apa namanya teori marketing pun yang bisa langsung dicopas paten dan langsung berhasil, tidak. Karena tergantung dari potensi diri, pengalaman, latar belakang, pengetahuan, passionnya masing-masing orang akan berbeda-beda. Makanya ketika kita mau di modern marketing memang ya harus dilatih terus. Bagaimana cara ngomong dengan baik dengan konsumen, kemudian bagaimana kita menjelaskan produk knowledge-nya, kita ulangi, praktekkan terus, begitu terus. Tidak ada sekali langsung saya langsung hebat, nggak ada. Dan saya ketemu banyak mentor-mentor di marketing, kebetulan saya karena ada komunitasnya di Malang ini, di komunitas di Malang, di komunitas Asosiasi Coach Indonesia, kemudian juga di Nusantara Gelang Gemilang yang menaungi banyak mentor. Saya diskusi banyak, ya nggak bisa marketing ini dipastikan langsung topas. Dan masing-masing perusahaan akan punya culture sendiri yang berbeda. Masing-masing produk akan membawa hasil yang berbeda. Hanya sebagai contoh saja, ketika problem itu, katakanlah saya ketemu dengan Pak Pram, ada satu problem saya handle saat itu, saya handle siangnya, saya handle besoknya, atau saya handle lusanya, akan menghasilkan solusi yang berbeda-beda. Ini di dunia marketing. Tapi kalau di pembukuan, misalkan di SDM, sama, nggak membutuhkan seni trik yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau mencari solusi di marketing, kita selesaikan saat ini, besok, lusa, sudah berbeda-beda. Kasus yang sama, misalkan contohnya menawar harga, dengan orang yang berbeda, kita cara penangannya sudah langsung berbeda. Sales yang menangani berbeda juga caranya akan berbeda. Ya makanya di marketing ini sulit sekali menemukan satu, kalau kamu ketemu orang ini harus begini, nggak bisa. Waktunya berbeda, problem yang dihandle berbeda. Ini juga akan membutuhkan solusi yang berbeda. Oke, next. Mas Pram, mungkin ini yang terakhir ya. Oke, jadi mau tidak mau kalau di dunia marketing, baik Anda di digital marketing, di offline maupun online, trial terus. Dunia marketing kemarin di online, di 2022, 2020, 2023 saat ini juga berbeda-beda terus. Kita ngomong algoritmanya marketplace berubah terus. Jadi ya harus trial aja bari. Riset tiap hari. Anda bikin, mohon maaf, misalkan bikin judul saja di SEO, hari ini bikin yang tadinya mungkin banjir order, ketika Anda gunakan terus, minggu depan bisa turun. Ya. Makanya tiap hari harus riset terus. Ya. Jadi dunia marketing, dunia yang dinamis, kalau kita yang menyukai challenge, ini sangat mengasihkan sebenarnya. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya, Mas Pram. Ya. Mungkin kalau Ya. seandainya ada diskusi, silakan. Saya terbuka saja, seandainya nanti saya mampu menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan putar kembali untuk sharing dengan semuanya. Terima kasih, Mas Pram. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita menuju ke sesi tanya jawab ya, bentar. Tadi menjelaskan tentang passion. Banyak orang yang menjelaskan mulailah bisnismu dengan passion. Bagaimana cara mengenali passion kita atau hobi kita yang bisa dijadikan bisnis, Mas? Kalau kita mau berbicara passion, berarti kita juga harus mengenali diri kita sendiri, Mas Pram. Kadang-kadang orang merasa, oh saya passionnya di sini, belum tentu juga. Jadi kadang-kadang dia bilang passion karena memang peluangnya ada di sana. Jadi passion ini kecintaan kita tentang dunia marketing misalnya, kecintaan kita tentang dunia dunia pekerjaan dan aktivitas kita. Ini yang harus kita kalau kita enjoy mengerjakan itu, kemudian kita selalu bisa berimprove, mencari sesuatu yang baru, kita baru bisa dikatakan itu passionnya. Kadang kita bekerja di dunia marketing karena memang terpaksa adanya di situ. Sehingga kadang-kadang kita tidak mampu meningkatkan kapasitas dengan bekerja lebih. Kalau Anda merasa capeknya Anda, pengennya Anda itu menjadi sesuatu pendorong Anda untuk menjadi lebih baik, itu berarti sudah masuk ke passion. Anda misalkan suka kuliner, bisnis tentang kuliner. Ketika kuliner jatuh bangun, Anda tetap enjoy di situ. Jatuhnya itu untuk memperbaiki lagi, jatuh lagi untuk memperbaiki lagi, terus sampai tumbuh. Itu Anda passion. Tetapi ketika Anda
bisnis kuliner, saya kan suka bikin kue misalnya. Kemudian ketika ada kompetitor masuk, kemudian ada bisnis gonjang-ganjing bisnis, Anda kemudian menyerah, itu belum menemukan passion-nya. Apapun jadi pekerjaan, kadang-kadang profesional pun begitu. Tantangannya ketika dia menghadapi satu challenge itu dia semakin semangat, itu passion Anda. Jadi saya dulu itu, mohon maaf, saya kuliah saya di akunting ya. Tapi saya ketika awal-awal menjadi profesional daftar di bagian akunting dan administrasi, tidak sampai 1 bulan berapa hari saya langsung check out dari situ. Saya nggak mampu di situ, nggak menyukai. Jadi ketika saya kuliah pun dari mulai daftar sampai lulus nggak paham akuntansi. Saya lebih senang berorganisasi, ketemu dengan banyak orang begitu, dan explore untuk public komunikasi dan sebagainya. Nah, ketika saya ketemu di media marketing, saya merasa enjoy di situ. Ada target itu kalau dulu saya goyonnya begini, banyak orang yang, waduh targetnya besar, saya takut ini. Kalau saya ngomong bahwa target itu yang harusnya takut dengan kita, karena kita kejar. Dan saya akan merasa tertantang ketika ada target-target begitu. Nah, kayak sekarang produk yang saya gunakan untuk di chemical ini, produk baru yang harus tantangannya sangat berat karena kompetisinya dengan merek-merek yang sudah ada dan sudah terkenal. Dan ini challenge bagi saya. Makanya saya mungkin sarang di Malang, harus ke Jawa Tengah, kadang Jawa Barat, ya untuk cari partner-partner begitu. Apa sih celahnya yang harus saya bisa masukkan di sana? Passionnya begitu, Mas. Jadi cirinya ketika Anda merasa semakin enjoy dengan ada tantangan, ada kompetisi dan sebagainya, Anda mengimprove betul. Kadang-kadang malam Anda nggak bisa tidur gara-gara ada yang belum selesai harus Anda beresi. Itu passion Anda di situ. Sip. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Mas Don ini. Ini beliau ini startup ya. Kunci sukses jualan yang terpenting bagi owner bisnis itu apa, Mas? Ini masih baru ini bisnisnya. Kunci sukses? Kunci sukses jualan yang terpenting bagi owner bisnis. Nah, yang terpenting? Iya, ini belum punya karyawan sepertinya. Nah. Oh, gitu. Kalau di bisnis di startup yang mungkin masih dipegang sendiri semua, memang mainnya adalah main omset dulu ya. Jadi di main omset. Jadi yang penting produk itu kita analisa produk itu market fit atau tidak itu. Jangan kita berpikir kalau untuk baru-baru itu produk yang unik produk misalnya, yang mungkin marketnya tidak terlalu besar, tapi biasanya marginnya cukup besar. Tapi kalau di awal-awal usahakan kita risetnya adalah produk yang market fit, yang besar. Misalkan di daerah Anda dekat kampus, misalkan daerah komplek kampus. Kira-kira kalau di kampus yang paling besar kebutuhannya apa sih? Ya kebutuhan makan misalkan mahasiswa. Kalau di Malang ini kan kurang lebih hampir 150 sampai 200 ribu ya mahasiswa dengan 60-an kampus. Berarti perputaran yang paling besar adalah untuk di mahasiswa adalah makan misalkan. Kita sudah pernah hitung-hitungan gitu. Sekitar 50% dari dana yang dipegang oleh mahasiswa adalah untuk makan. Sisanya baru untuk kebutuhan lain-lain. Makanya kalau bayangkan kalau misalkan sehari satu mahasiswa 900 ribu per bulan, kalikan 150 ribu mahasiswa berarti sangat besar. Market size-nya besar. Nah, cari yang itu. Nah, kalau untuk bisnis baru ya otomatis kita main di omset. Ya, suksesnya pasti di omset. Karena setelah kita main omset, baru kita akan pengembangan produk. Kita akan perbaiki di SDM-nya. Kemudian kita perbaiki operasionalnya. Baru kita akan perbaiki marketingnya. Jadi posisi sukses di awal ya memang harus omset dulu yang kita hitung. Main omset. Main omset mungkin marginnya kalau tergantung produknya apa beliau ya. Kalau misalkan produk di kuliner ya harusnya gross-nya 50% kurang lebih yang kita bisa kelola. Mungkin ya itu. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Pak Nurkolis ini. Tadi kan Mas Yon menjelaskan tentang marketing dan sales. Ini ada pertanyaan, jika sales itu mencari lead, bagaimana cara mudah mencari lead kalau customer itu tidak mendatangi outlet? Cara mudahnya bagaimana, Mas? Bagaimana mencari lead? Ini offline atau online ini? Ini sepertinya offline. Jadi salesnya kan biasanya mendatangi customer. Nah, ini mungkin ada sesuatu hal, ini banyak customer yang tidak
tidak berkunjung ke outletnya, ini caranya bagaimana untuk meningkatkan salesnya? Kalau di offline itu ada beberapa jalur channel yang bisa digunakan ya. Misalkan harus dengan brosur misalkan, atau dengan word of mouth. Jadi ketok tular, bahasanya adalah dari mulut ke mulut. Maka akan perbaiki di servisnya, atau berikan dia experience yang bagus sehingga dia akan mencarikan konsumen untuk kita. Atau customer get customer. Satu customer akan mencari beberapa customer dan itu dalam bentuk promo. Itu namanya customer relationship yang biasanya digunakan dalam bentuk promosi. Tetapi kalau misalkan kita stay di toko, misalkan kita menunggu ramainya pelanggan, ya berarti kita harus beriklan. Dalam artian beriklan itu menggunakan biaya advertising. Misalkan bikin brosur disebar, atau mungkin kita ada menggunakan harus dengan sales. Bayangkan kalau Anda kondisi sepi kemudian tidak melakukan itu. Kalau ini masih offline ya, maksudnya tadi note-nya adalah offline, nah ya nggak akan ramai. Ya harus dengan keluar. Saya dulu kalau yang sekarang saya lakukan, saya ada workshop di rumah, saya juga bangun reseller. Saya bangun reseller, bangun agen dan distributor. Kemudian kalau untuk saya ada fashion juga, ya saya juga bangun reseller juga. Kita masuk ke komunitas-komunitas, kita perkenalkan. Dan yang terpenting kadang-kadang jangan malu, maksudnya kita ketemu siapa saja ceritakan, saya sekarang bisnis ini. Kalau mau produk yang sama seperti ini, tolong beli sama saya ya. Itu sampaikan. Kadang-kadang kita lupa, ketemu dengan orang, teman sendiri lupa. Iya. Sering gitu, saya nanya, kenal ini ya, bisnisnya apa ya? Oh, saya nggak tahu. Padahal itu sahabatnya, tapi nggak ceritakan. Sampaikanlah. Sampaikan, karena apa? Konsumen kita adalah orang terdekat kita dulu kok. Saudara kita, teman kita. Kita pertama ya mungkin WA dulu, atau mungkin yang tadi misalkan nggak harus mengeluarkan biaya marketing, ya kita cari di Google tuh banyak kok grup WA yang terbuka. Kita bikin iklan di sana, posting grup pasar di wilayah lingkungannya kita bikin. Awal-awal kita mungkin bikin promo lah supaya mereka mau berkunjung dan sebagainya. Banyak sekali cara yang bisa digunakan. Terutama WA group sekarang banyak. Kalau kita nggak main di online full ya, dia grup aja pagi, foto produknya jepret, langsung kirim post di WA. Awal-awal mungkin kita belum belajar konten konten, belum kita belajar copywriting, ya posting aja. Hari ini terima pesanan apa? Boleh silakan. Bahkan sekarang mohon maaf ya, yang tadinya saat COVID, sebelum COVID itu ibu-ibu banyak diam di rumah, sekarang yang menguasai e-commerce, yang menguasai marketplace, ibu-ibu semua sekarang. Bahkan kalau guyonannya itu, mall-mall besar tumbang sama mak-mak berdaster sekarang. Karena apa? Mereka rajin gitu. Kalau saya kebetulan ada di banyak grup ya, kebetulan saya kalau di Malang itu punya beberapa komunitas UMKM yang kebetulan yang saya bina. Kemudian juga ada total kurang lebih ada 15-an grup UMKM yang saya bina itu. Jadi saya tiap hari itu pagi jam-jam orang misalkan 7 setelah ngantar anak-anak sekolah itu sudah langsung muncul banyak sekali postingan di pasar itu. Jual ini, jual ini, jual ini. Semua ibu-ibu semua bawa-bapaknya nggak ada yang jualan begitu. Tapi nyatanya saat pandemi ibu-ibu mereka yang justru malah survive. Saat bapak-bapaknya di PHK dari perusahaan, saat bapak-bapaknya omsetnya turun, ibu-ibu yang tampil. Jadi jangan malu. Posting saja di WA group, di Facebook, dimanapun. Ya, mungkin itu untuk meramaikan. Ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, mohon untuk masuk ke grup bidan dulu. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Ini pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Pati Lukman ini, Mas. Bagaimana cara kita bersaing dan menjaga konsumen kita supaya tidak berpaling ke produk kompetitor dengan harga yang murah dengan kualitas produk yang beda tipis, Mas? Ya, kalau ini berarti sudah step lebih. Ya, jadi gampangnya gimana caranya mengurangi perang harga. Nah, ya, ini menjaga loyalitas. Ini kalau di dunia bisnis kita ngomong mungkin di teorinya di Blue Ocean ya. Jadi produk yang sama, ini ada banyak yang membuat customer kita loyal, itu ada banyak cara. Yang pertama bahwa kita juga harus improve produk. Kita harus lebih dulu improve daripada kompetitor yang lain. Dan
yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita lupa meriset kompetitor. Kita tahu-tahu bahwa kita jadi pesaingnya ada ini sehingga kita kalah. Padahal sebenarnya dalam proses keseharian kita harus selalu riset kompetitor. Produk ini di wilayah Anda itu ada berapa sih yang sama? Misalkan bakso, mohon maaf. Bakso di kota Anda ada berapa sih? Misalkan Anda jual bakso. Anda harus tiap hari itu periksa. Ada muncul berapa tukang bakso lagi. Mereka kelebihan bakso ini apa saja. Ketika ada yang mulai rame, kenapa sih di sana kok rame? Ternyata di sana ada ketambahannya ini. Ada bakso keju, ada bakso kikil, dan sebagainya. Yang Anda lakukan kalau baksonya tetap seperti itu, ya ketinggalan. Walaupun enak. Makanya improve produk dituntut untuk itu. Sehingga Anda mendapatkan produk Anda menjadi unique produk. Unique produk ini produk yang tidak bersaingnya karena Anda unik. Bukan enak misalnya. Kalau enak itu klaim, disclaimer ya. Semua orang namanya kita jual makanan, enak itu bukan value, tapi default itu sudah wajib. Jadi kalau Anda nyampaikan kelebihan produkmu apa? Enak. Nggak bisa. Kelebihan produk saya adalah menggunakan daging fresh yang dipotong pagi hari, langsung kita giling menjadi bakso. Itu value. Atau mungkin saya hanya menggunakan daging kambing umur 2 tahun misalkan. Itu value. Tetapi kalau produk kita saya enak, nggak bisa, itu bukan value. Produk saya bagus, bukan value. Itu satu dari produk. Jadi harus ada improve terus. Improve produk terus. Dan riset kompetitor. Jangan sampai lupa. Kita jangan sampai AB bahwa kita pernah jaya kemudian merasa bahwa produk Anda yang paling hebat, terus tidak. Saingan akan terus muncul. Ketika satu bisnis itu bisa running, itu tidak akan lama, kompetitor pasti akan datang. Betul. Ini ketika Anda nggak improve, bahaya. Kemudian yang kedua di service. Service experience ini yang sangat penting ya. Jadi customer yang datang, tolong Anda catat atau dalam ini Anda klasifikasikan. Anda klasifikasikan level seperti apa sih yang datang ke sana. Dan ketika datang, usahakan Anda tahu siapa dia yang datang. Bayangkan ketika Mas Pram datang atau saya datang ke tempatnya Mas Pram. Datang sekali mungkin belum disapa, tetapi kita sudah bikin database orangnya siapa saja. Datang sekali harus nanya, Mas Yon dari mana tadi? Atau mungkin, Mas Yon dari mana kok? Ini rombongan sama keluarga. Disapa begitu, konsumen akan senang bahwa kita sudah diorangkan. Atau mungkin, Mas Yon tunggu di situ, akan saya layani dengan baik. Ini bukan service begitu. Anda sudah 10 kali datang di situ, tetapi dilayani biasa-biasa saja, Anda bukan orang istimewa di sana, merasaannya. Betul. Maka ketika Anda berpindah ke toko yang lain, ke warung yang lain, ke tempat yang lain, menjadi sesuatu hal yang biasa. Saya pernah kejadian begitu ya, ada satu, kalau saya di Malang itu ada di Kota Batu itu, ada yang dulu itu terkenal namanya ada gado-gado itu. Di daratan itu banyak gado-gado, tapi ketika saya masuk di sana, saya merasa ada serve lebih. Jadi ketika saya ketemu dengan orang lain, itu kurang enak yang itu Mas, yang enak di sana. Saya nggak bisa pindah ke sana gara-gara orang itu baik sama saya. Saya baru kelihatan dari jauh aja, Mas Yon, langsung begitu. Jadi saya nggak mungkin pindah ke tempat yang lain yang dalam satu kayak Pujasera itu nggak bisa. Datang ke situ, kalau kita saya ke situ terpaksa harus beli itu. Nggak bisa. Padahal sebenarnya produk itu ada kompetitor yang lain yang lebih enak. Service ini ada yang dari depan sampai belakang ya. Kalau misalkan perusahaan kita mungkin sudah mulai tertata bagus, ada security di depan, ada CS, ini juga harus sama. Tapi berbeda dengan Anda masuk seperti Indomaret ya. Ketika masuk ke Indomaret, Anda langsung, mohon maaf saya sebut nama, selamat datang Indomaret, selamat berbelanja. Ya, itu template, not service. Betul. Template berbeda. Jadi kalau kita service itu akan custom, masing-masing orang akan berbeda. Mas Pram datang, pelayanannya akan berbeda. Saya tahu Mas Pram biasanya datang ke sini beli bakso, minumnya es jeruk. Mas Pram ketika datang ke tempat pemesan langsung, Mas jeruk Mas, Mas Pram jeruk ya, hangat ya, tidak terlalu manis ya. Customize, itu service. Tapi Anda sudah datang 10 kali yang dipesan sama, tapi ketika Anda datang ke bagian pemesanan Mas ditanya, pesan apa Mas Pram? Seperti biasa, bakso, kemudian minumnya es teh. Datang lagi, ditanya begitu lagi.
berarti Anda belum spesial customer. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi experience pelanggan tolong dijaga. Kemudian mungkin juga dengan customer relationship. Untuk customer-customer tertentu yang sudah sering datang, kita bedakan dalam artian, oh Pak, bayangkan ketika Anda datang, kemudian mau bayar, pas kebetulan ini adalah Anda pembelian yang ke-10, Anda mendapat diskon 20%. Nggak diharapkan, tapi tahu-tahu 10%, 20% nggak sesuatu yang nggak istimewa sebenarnya. Tetapi ketika itu menjadi sesuatu yang surprise, itu luar biasa. Berbeda ketika Anda mau masuk ke sebuah toko, ada tulisannya di depan, diskon 30%. Anda sudah punya ekspektasi bahwa ketika saya masuk ada diskon 30%. Iya. Tapi ketika nggak ada tulisannya, customize Anda masuk ke kasir, kemudian Mas Pram, Anda pemesanan yang datang ke sini yang ke-10, hari ini dari manajemen memberikan diskon 20%. Luar biasa. Customize berbeda. Jadi original service ini yang menjadi touch ke kita, langsung sentuhannya ke hati. Sentuhannya ke hati. Dan ini yang kadang-kadang perlu kita improve terus. Produk kita improve, service kita improve. Jangan lupa adalah riset kompetitor kita harus lakukan terus. Mungkin itu. Semoga menjawab ya. Ini dari Pak Fahmi Majid. Bagaimana cara membangun portofolio jasa di mana produk yang dijual adalah jasa yang sekali pakai? Contohnya mungkin jasa sekali pakai. Ini tidak menjelaskan nih. Pak Fahmi mungkin bisa. Iya. Jasa yang saya jual tuh biasanya foto produk atau video wedding. Oh ya. Portofolio ya, berarti portofolio tinggal kebetulan barusan tadi saya ada kelas workshop. Mas Fahmi dari mana? Dari Papua nih, Mas. Saya dari Jayapura, ya Papua. Oh, dari Jayapura. Kalau di Malang ini, kebetulan saya barusan ikut workshopnya tadi yang namanya Dodi Bening, mungkin Mas Farah pernah dengar. Dia perusahaan fotografi, spesialisnya dia adalah untuk bikin video profil. Yang di sana ada portofolionya. Nah, portofolio ini sebenarnya kan bisa Anda bikin mulai dari saat pelayanan Anda ke klien-klien Anda. Wedding yang bagus-bagus, Anda bikinkan video-videonya untuk Anda jadikan video profil Anda, portofolio Anda. Di perusahaan yang jasa seperti videografi begitu, memang dituntut kreativitas untuk desain, kemudian jiwa seni yang tinggi, kemudian juga mungkin update dengan konten-konten baru. EO wedding misalkan, dia harus update yang baru. Misalkan sekarang tren di Jakarta apa yang baru launch, ya harus update begitu. Dan ini yang harus Anda tawarkan yang pertama. Kadang-kadang ada yang WO itu kostum yang diberikan sudah 3-4 tahun yang lalu masih ditawarkan terus, sehingga dia dianggap kurang update. Makanya portofolionya adalah kesuksesan Anda di saat pelayanan menghandle klien-klien Anda. Itu langsung dijadikan portofolio. Jadi nggak perlu bikin video atau bikin video profil yang tidak real. Kadang-kadang perusahaan yang bikin tapi tidak real. Lebih baik sukses story Anda melayani klien itu, kemudian Anda tambahkan testimoni dari klien yang sudah terpuaskan itu lebih bagus. Anda menceritakan produk Anda bagus, itu nilainya mungkin di bawah 30% dibanding klien Anda yang menceritakan bahwa merasa puas dilayani oleh perusahaan Anda. Itu jadi testimoni maksudnya, bahwa Anda perlu rekam. Saya ada satu teman ya, mungkin ini contoh lain, tapi mungkin mirip. Setiap kali ada orang berkunjung ke tempat workshopnya, untuk tertentu dia minta testimoni. Di video nama dia. Mohon izin saya bisa minta testimoninya. Bagaimana perasaan Anda di sini? Ini juga jasa, ini perusahaan jasa ya. Bagaimana setelah selesai, awalnya seperti apa, kemudian dilayani bagaimana, kemudian setelah selesai bagaimana, dan kira-kira nanti di luar itu, apa Anda yang bisa memberikan referensi untuk rekan-rekan Anda. Itu dibuatkan begitu. Jadi ketika orang memberikan testimoni akan lebih percaya daripada kita yang menceritakan. Produk saya bagus. Mungkin orang percaya, tapi nilainya mungkin kecil. Tapi kalau misalkan bayangnya yang Anda bikin video itu adalah testimoni dari orang-orang yang sudah puas. Itu lebih bagus. Yang tadi saya ceritakan di awal,
di materi saat handling objection itu ada namanya Hmm. success story. Hmm. Saya kan catut nama orang-orang yang selama ini sudah saya layani dengan baik dan mereka terpuaskan. Ketika saya masuk ke suatu perusahaan, saya akan sampaikan bahwa perusahaan ini menjadi klien saya sudah sekian tahun dan sekian puluh unit yang saya ambil. Jadi ketika dia klarifikasi ke orang yang bersangkutan, real mereka merasa terlayani dan merasa puas dengan pelayanan saya. Nah, kalau untuk yang produk jasa seperti itu, lebih bagus bikin video profil yang Anda mungkin bikinkan konten-kontennya, dan kemudian kalau yang seperti itu lebih baik bikin kayak sedikit untuk engagement ya. Jadi bikinlah satu nanti mungkin kayak workshop-workshop, pelatihan-pelatihan tentang WO, pelatihan ini. Mereka akan yang hadir di situ adalah panjangan tangan Anda nanti. Kayak yang dilakukan Dodi Bening ini, dia bikin workshop-workshop gratis, bikin video pelatihan foto gratis. Tetapi orang-orang itu akhirnya menjadi ini iklan gratis bagi Dodi Bening karena dia nyebarkan. Hmm. Hmm. Bikin jaringan-jaringan seperti itu yang akan lebih banyak. Dan WO atau mungkin EO ini kan Anda harus bekerjasama juga dengan mungkin catering, dengan organisasi-organisasi atau event organizer yang bekerja sama hampir mirip begitu. Ketika Anda nggak mendapat, tapi dari catering ternyata sekalian dengan wedding organizer-nya sekalian berarti linknya dengan Anda. Maka ini ekosistem yang Anda bentuk yang akan menumbuhkan Anda. Anda jangan sendirian. Masuklah ke komunitas-komunitas tentang catering. Catering ada semua persatuannya, ada perkumpulannya. WO semua ada. Jadi Anda juga ikuti trennya. Ya mungkin itu ya yang ini. Sip, ya. Semoga menjawab ya Pak Fahmi ya. Kemudian dari ini, dari Pak Fritz, untuk agen properti yang memakai Teknik Speak, bagaimana supaya mencapai tahap closing, Mas? Oh ya. Teknik Speak ini tadi digunakan saat menumbuhkan kebutuhan yang tadinya mungkin belum ini ya, belum 100% orangnya ingin beli saat itu, ternyata kita mungkin ingin mengarahkan orang itu supaya beli saat ini. Itu biasanya ada beberapa macam model yang teknik ancaman. Ancaman begini, misalkan dengan promo. Promo ini akan berakhir di akhir tahun ini atau di akhir bulan ini, misalkan. Kemudian yang kedua mungkin bahwa di set plan yang kita promokan saat ini hanya tinggal berapa berapa coupling saja. Ini bahasa yang sering digunakan. Tetapi di teknik closing untuk di Speak ini hanya menumbuhkan kebutuhan saja. Setelah itu adalah normal seperti pelayanan tadi di depan, bahwa kita juga ada handling objection-nya, kemudian kita juga menangani keberatan-keberatan. Ke arah closing ini tetap kembali ke relationship yang kuat. Jadi kalau ada kompetitor misalnya, ada perumahan lain yang mungkin setipe yang sama, ya kita sampaikan value-value apa yang harus kita ada di sana. Perumahan ini kelebihannya apa di sini dibanding yang lain. Tetapi kalau saya di dunia marketing ada etika tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan produk lain. Tapi kita tambahkan kelebihannya. Ketika orang menyatakan, oh kalau seperti ini di perumahan yang sana sama, bagus. Ini juga seperti ini sama. Iya betul, di perumahan itu memang bagus, sama seperti perusahaan, sama perumahan kita sama. Tetapi kelebihannya bahwa perumahan ini memberikan fasilitas fasum yang lebih lengkap. Misalkan ada tempat olahraga, ada fasum untuk rest area, kemudian ada tempat ibadah dan sebagainya yang mungkin bisa disampaikan setelah kita riset dari kompetitor. Nah, teknik closing dari Speak ini, setelah orang itu muncul kebutuhan itulah kita tangkap namanya tadi buying signal. Buying signal ini memang perlu harus dicoba terus ya. Bagaimana kita menangkap orang ini harus closing sekarang. Kalau ini sebenarnya materi advance-nya ya begini. Ya. Di dalam dunia marketing itu ada namanya model C seperti tekniknya NLP tadi. Kita akan mampu mengamati orang ini tipenya adalah tipe A misalkan. Maka kita akan closing modelnya adalah cara seperti ini. Kadang-kadang pengalaman saya dulu, saya ketemu orang seperti ini dia akan banyak pertimbangan misalkan.
Hmm. Ini kalau langsung kita paksa closing nggak bisa. Hmm. Caranya seperti apa? Berarti kita berikan alternatif-alternatif, tetapi alternatif yang kita berikan kita sudah rujukkan kepada satu bahwa dia akan milih yang ini. Misalkan dia orangnya bingung tentang tipenya misalkan atau modelnya. Hmm. Kita berikan gambaran, oh Pak silakan dipertimbangkan, tetapi yang kalau saran kami adalah tipe ini begini, tipe ini begini, tipe ini begini. Tetapi kita sudah titik beratkan di mana penjelasan yang lebih detail dan lebih mengarahkan supaya orang ini adalah pilihannya adalah sesuai yang kita harapkan. Hmm. Misalnya ready kita di perumahan adalah tipe 45. Orangnya pertimbangannya adalah tipe 50 atau mungkin tipe 36. Kita jelaskan, memang kelebihannya masing-masing tipe ini begini, tipe 36 begini, tipe 45 begini, tipe 50 begini. Tapi karena stok kita yang adalah tipe 45, maka kita penjelasan lebih detail di sana, kemudian kita lebih bumbui lagi untuk yang tipe 45 supaya orangnya, oh ya ternyata mungkin tipe 45 yang paling cocok. Arahnya di sana. Tetapi kembali adalah relationship. Kalau teknik speed tadi adalah hanya untuk mengarahkan orangnya kebutuhan untuk bisa beli saat ini. Yang tadinya mungkin, oh nggak beli saat ini karena rumah saya masih belum butuh. Tapi kita munculkan kebutuhan. Anak-anaknya sekarang umur berapa? Kita gali itu. Kemudian bisnisnya di mana? Kebutuhan relationship-nya dia seperti apa? Kemudian prestisnya dia ketika memiliki rumah ini apa yang akan kita tonjolkan di sana. Sehingga orang itu berpikir bahwa, oh ya berarti saya perlu beli rumah ini saat ini. Setelah itu baru kembali ke yang 7 step tadi. Ya, bukan ke 7 step, tapi langsung ke handling objection. Bagaimana? Oke, kemudian berarti kita masuk ke penawaran harga, kemudian penjelasan produk, sampai kita arahkan untuk di closing. Semoga menjawab ya Pak Fritz ya. Ini banyak pertanyaan nih Mas. Ini sepertinya teman-teman ini sangat antusias ini. Dari Bu Endang, sebagai pemula dari penyelenggaraan UMKM untuk mendorong para anggotanya binaannya, apa yang harus diberikan pertama kali sebagai penyemangat dan untuk mendapatkan hasil jual yang tinggi sehingga mereka dapat berhasil menjual, Mas? Kalau saya tarik ke belakang dulu ya Ibu Endang. Iya. Di UMKM itu lemah adalah di mindset tadi. Maka yang pertama sebelum kita berbicara omset besar, kita harus besarkan dulu mindset-nya. Mindset bisnisnya seperti apa? Kadang-kadang di UMKM itu mereka suruh merapikan nota saja itu sulit. Kemudian ketika ada problem sedikit, mereka sudah gampang menyerah. Ini memang hampir semua UMKM begini. Saya hampir nangani UMKM banyak, rata-rata begini. Bahkan ketika saya ada bantuan dari dinas misalkan, ini ada bantuan simultan modal begini, sekitar 10 juta misalnya. Kemudian syaratnya untuk mendapatkan 1 NIB-nya, 2 legalitas, kemudian yang ketiga laporan keuangan, yang keempat produknya standar seperti ini. Mereka langsung menyerah, Pak, saya nggak ada, Pak, nggak ada legalnya. Jadi mindset ini yang perlu dibangun dulu supaya ketika mereka punya kendala di depan, dia itu bisa fight. Kadang ada orang yang belum siap untuk dinaikkan kapasitasnya. Ketika dia misalkan produksinya 1 hari katakanlah misalkan keripik ya UMKM misalkan bikin keripik misalnya. Dalam 1 hari dia memproduksi 100 bungkus misalnya. Ketika dia ada pesanan 500 bungkus dia langsung menyerah, enggak, saya belum mampu 500 bungkus, saya biasanya 100. Tapi dia belum challenge itu sehingga mindset-nya tidak mampu menangkap peluang itu. Peluang itu akan lewat begitu saja karena kita tidak siap. Makanya yang kita perlukan adalah mindset dulu di depan. Nah, kemudian setelah dari mindset itulah kita mau tarik untuk menangkap peluang berikutnya. Jadi imbasnya adalah ke omsetnya. Ketika ada produk kompetitor masuk, dia berani improve. Ketika ada tawaran pembelian banyak, dia berani ambil. Caranya seperti apa? Di mindset itu kita harus sudah tanamkan di depan bahwa Anda harus sudah mulai bayangkan bahwa suatu saat nanti kalau omset Anda misalkan sekarang sehari 100 pack, kemudian Anda membayangkan bahwa suatu nanti ketika ada pesanan 10.000 pack, apa yang harus Anda lakukan? Anda sudah mulai riset, supplier saya bahan baku kira-kira berapa sih yang mampu saya handle?
Kemudian yang kedua, packing saya bagaimana sih? Tim saya yang nanti untuk membantu operasional produksi berapa orang? Kemampuan marketing saya akan kemana? Apa yang harus dibutuhkan saat itu? Itu semua ditanamkan di awal. Kalau tidak, nanti banyak yang lost opportunity. Anda iklan besar-besaran tapi tidak ada kesiapan untuk produksinya, ya loss. Kemudian Anda perbaiki produknya, tetapi tidak memperbesar kapasitasnya, juga loss. Makanya kalau di UMKM saya lebih benahi dulu ke mindset-nya. Mindset-nya diperbaiki dulu bahwa dia siap untuk membesar. Siap untuk di-challenge untuk dengan memperbaiki produk, memperbaiki kualitas, kemudian juga sudah berpikir ketika omsetnya lebih dari itu, cara yang dia lakukan apa? Oh, kalau saya misalkan sehari 100 pack, kemudian ada pesanan kira-kira 200 sampai 500. Yang harus saya lakukan apa? Oh, saya punya SDM ini yang akan saya fungsikan sewaktu-waktu. Tetangga ini yang akan saya ambil untuk membantu saya. Seperti catering-catering begitu. Ketika nanti suatu nanti harus besar, apa yang harus dilakukan? Supplier saya harus menambah. Saya punya pandangan supplier lebih dari satu. Kenapa harus lebih dari satu? Suatu saat nanti kita nggak tergantungan satu supplier. Supplier ini kalau hanya satu supplier, kita akan terkunci. Mereka menolak supply ke kita mati. Makanya kita harus punya banyak channel supplier misalkan. Ini mindset. Ini mindset. Jadi kita mau bisnis tentang roti, berarti kita harus punya supplier, misalkan bahan bakunya apa saja. Ada berapa di lingkungan kita yang bisa menjadi supplier kita. Kalau enggak, hanya satu saja ketika orang itu nggak mau memberikan kita supply karena mungkin ada pemerintahan dari tempat yang lain yang lebih banyak, kita nggak bisa produksi. Di mindset-nya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua di omset. Berarti kita harus mungkin mulai pasarnya produk itu di mana saja. Kembali lagi kita tentang riset. Produk ini dibutuhkan di mana sih? Ada di segmen mana sih? Jangan-jangan kita belum tahu loh, produk ini sebenarnya segmen pasarnya di mana. Banyak yang seperti itu. Dan saya alami sendiri ketika saya menghadapi dengan UMKM. Mereka hanya bisa mampu produksi ekspor, tetapi mereka nggak tahu bahwa produk ini dipasarkan di mana. Siapa yang membutuhkan produk ini? Jadi kalau di UMKM ada dua yang nggak jelas ya, Mas ya. betul. Kalau untuk UMKM baru ada dua yang harus di-handle lebih di awal. Yang menurut saya itu urgent. Satu di mindset, kemudian di produksi, mindset dan produksi. Kemudian yang berikutnya adalah di pemasaran. Jadi dia harus tahu kemana produk ini akan dipasarkan, kemana produk ini akan diserap. Jalur pemasaran lewat apa saja yang harus dipasarkan. Bisa lewat online atau enggak. Kira-kira butuh bangun reseller atau tidak. Kira-kira bisa masuk ke pasar modern atau tidak. Kemudian jalur itu berarti didapatkan dari mana? Kalau pasar modern, mungkin kita bisa ikat dengan dinas, ada business matching, atau kemudian dengan kita cari masuk ke dunia usaha yang lebih besar, ke perusahaan-perusahaan kita tawarkan sebagainya. Ini yang kadang-kadang mental di sana yang belum. Sehingga ketika 1 bulan dia mendapat omset, katakanlah misalkan merasa 20 juta cukup, ya kan segitu terus. Nggak mau ngambil terobosan yang lain karena ya sudahlah, seperti ini ada cukup. Mental ini yang perlu diperbaiki. Makanya sering saya bikinkan satu slide supaya mereka itu punya jiwa daya juang tinggi dan mereka punya cita-cita besar. Saya sering kasih contoh slide, Anda tahu Indomaret, saya bilang gitu. Indomaret dulu dimulai dari garasi, dari warung kecil. Sekarang cabangnya berapa? 18.000. Apa mereka dulu membayangkan sebesar itu? Tidak. Tetapi mereka punya mindset besar. Sekarang boleh omsetnya kecil. Sekarang boleh penjualannya kecil. Tetapi pikiran besar dan rencana besarnya terus tetap ada. Itu yang akan mendorong kita selalu improve untuk perbaikan-perbaikan. Jadi di UMKM, saran saya kalau Anda pegiat UMKM, mindset-nya diperbaiki dulu, baru perbaiki di produksi dan pemasaran. Setelah itu akan kebutuhan di SDM, finance itu akan menyusul dengan sendirinya. Saran saya itu kalau yang Anda pegiat UMKM, Bu Endang tadi ya. Ya, sip. Semoga menjawab ya, Bu Endang ya. Ini pertanyaan dari Mas Dendi nih. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Yon, perbedaan antara marketing dan selling. Nanti bisa dilihat lagi rekaman webinar ini atau slide-nya nanti saya bagikan perbedaan antara marketing dan selling. Terakhir Mas Yon, ini tadi Mas Yon menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita tidak perang harga.
Ini dari pertanyaan dari Pak Nurkolis, seberapa penting kita mengenal atau produk knowledge dari produk kita dan produk dari kompetitor? Kalau menurut Mas Yon bagaimana? Seberapa penting? Ini bahaya pertanyaannya. Bahayanya begini. Kalau Anda tidak menguasai produk Anda, mati kita bisnis kita. Jadi knowledge your business. Jadi harus dipahami betul bahwa bahasanya kalau Anda misalkan berbisnis tentang dunia kambing misalnya ya, Anda harus pahami dari hulu hingga hilir. Bahkan ketika bahasanya itu kalau bahasa di mentor-mentor begini, Anda melihat kambing lihat seperti itu Anda ada langsung tahu ini umurnya sekian, beratnya kalau ditimbangkan sekian, kalau dijadikan karkas akan sekian, dijadikan sate sekian tusuk, jadikan gulai akan sekian panci. Harus paham langsung, itu namanya knowledge your business. Yang kita lakukan harus betul-betul kita pahami. Harus paham kalau kita nggak menguasai produk kita sendiri, bagaimana kita akan menjadi membandingkan dengan kompetitor, nggak bisa. Jadi kita harus pahami produk kita. Kelebihan produk kita itu apa? Kemudian siapa yang akan menggunakan produk kita? Saya dulu, bukan ini ya, tapi saya hanya dulu menceritakan bahwa saya pernah bisnis kuliner itu, bahkan itu kuliner di rombong-rombong kecil-kecil. Saya dulu punya banyak rombong-rombong begitu. Mereka yang jaga di rombong-rombong itu, di booth-booth itu, saya bawain visioner. Mereka akan isi sendiri. Yang datang itu laki-laki atau perempuan, umur berapa kira-kira, datangnya naik apa, belinya berapa. Itu survei yang ringan. Tapi dampaknya untuk kita luar biasa. Kita akan tahu yang datang biasanya itu, oh biasanya yang datang ibu-ibu atau bapak-bapak. Umur berapa sih? Belinya berapa? Datangnya ke sana itu jalan kaki, naik sepeda atau naik mobil. Itu kita catat dan kita list setiap harinya itu. Sampai kita menemukan grafiknya bahwa pembelinya adalah umur rata-rata 30 sampai 45 tahun, kemudian datang bawa mobil, kemudian belinya adalah sekian piece sekali beli. Itu harus punya datanya. Itu untuk apa? Saat kita kondisi tertentu harus menaikkan harga. Ini kita tahu bahwa ini tidak sensitif tentang harga misalkan. Kita naikkan gampang. Tapi ketika yang datang orang rata-rata naik sepeda motor atau jalan. Segmen kita ketika naikkan harga, berarti ini titik kritis. Kita nggak akan main-main dengan harga ini. Kita harus menjaga. Berarti kita harus tekankan di mana? Di HPP-nya. Atau kita harus cari supplier baru supaya kita bisa menekan HPP. Tetapi kalau kita tahu bahwa segmen produk kita, konsumen kita adalah level menengah ke atas yang datang pakai mobil, naik 1.000, 2.000 saya yakin tidak akan bermasalah. Ini butuh semacam itu. Yang paling kecil saja saya lakukan itu. Apalagi kalau mungkin perusahaan besar, sekarang kan risetnya sudah otomatis ya, pakai online ya. Nah, kompetitor kenapa penting? Kita tidak riset kompetitor, kita tahu-tahu perusahaan kita mati, nggak bisa melakukan apa-apa. Anda mungkin pernah sering cerita, Nokia misalkan. Nokia apa buruk dia? HP Nokia itu bagus di zamannya nih. Siapa yang nggak pernah di sini? Saya yakin semua yang ikut webinar sekarang semua pernah punya Nokia. Saya masih punya, Pak. Nah, setelah itu BlackBerry. Iya, Bagus BlackBerry. Fiturnya luar biasa bagus. Bukan berarti mereka buruk, tapi ketika mereka tidak improve produk, dia tidak mengamati pergerakan kompetitor, tahu-tahu kita mati. Bukan berarti kita produk kita jelek. Betul. Jadi kalau saya belajar di salah satu bisnis grounded business coaching, itu namanya ada satu formulir yang kita harus pahami betul. 10 produk kompetitor, 10 produk yang 10 kompetitor, 10 kompetitor terdekat, 10 kompetitor terbesar, 10 kompetitor yang substitut dengan produk kita. Karena kompetitor itu bukan berarti yang produknya sama loh ya. Anda jualan bakso, apa kompetitornya hanya penjual bakso? Bukan. Penjual mie juga kompetitor, penjual seblak kompetitor. Tapi substitut. Kalau sore-sore makan bakso enak, tetapi ada pengganti mie. Hilang nggak jadi beli bakso. Jadi riset kompetitor sangat penting sekali. Saat ini sangat penting sekali. Kali waktu seminggu sekali, walaupun kita mengusaha kecil, sempat keliling. Saya dulu pokoknya produk yang sama saya beli semua itu. Satu kota Malang yang sama sejenis mirip itu saya beli. Saya coba, saya rasakan sendiri. Kemudian saya beli juga, saya titip, saya suruh nyoba semua. Saya suruh rasakan apa yang jadi. Bedanya apa dengan produk kita? Oh ini begini Pak, ini begini Pak. Kalau misalkan ada yang mulai mirip, kita kira-kira bisa
bikin kelebihan produk kita seperti apa yang harus kita lebihkan supaya ini tidak terkejar oleh kompetitor. Sekali waktu harus disempatkan. Saat ini mungkin penjualan Anda masih ramai, tapi jangan sampai Anda sadar ketika sudah sepi dan tidak ada pembeli lagi. Itu lebih menyakitkan. Lebih baik Anda bersakit-sakit sekarang untuk tetap mengontrol kompetitor, pergerakan kompetitor seperti apa, supaya Anda tetap leading. Sangat penting. Tapi kita nggak bisa riset kompetitor tanpa memahami bisnis kita sendiri. Kita harus paham. Bahkan kalau Anda tutup mata, misalkan Anda mohon maaf, makanan ya, mungkin yang paling gampang karena mungkin yang semua paham bakso misalkan, ada 10 mangkok ketika Anda tutup mata, Anda makan mana yang produk Anda harus tahu. Dari baunya seperti apa, aroma kuahnya itu harus tahu. Betul. Kalau Anda masih salah makan baksonya, bukan ini bakso saya, ternyata mangkok ke-7 bukan bakso Anda yang Anda bilang bakso Anda, nanti Anda belum knowledge your business. Ya, mungkin Sip. Semoga itu menjawab ya. ini. Kalau mungkin kurang ini. Ya, ini dari Bu Sri nih Mas. Ini saya juga membantu menjawab kalau memang untuk meluaskan pasar, memang ya mau nggak mau juga harus online Bu, harus pakai digital marketing. Ya. Jadi kalau sama seperti Mas Yon tadi, kalau hanya mengandalkan offline aja ya berat kita. Jadi juga harus mau tidak mau ya harus menggunakan digital marketing. Saat ini kebutuhan bahwa kita nggak boleh gaptek, kita harus tahu marketing. Kalau mau secara offline aja, selama ini Anda misalkan offline-nya seperti apa? Kalau hanya sekarang menunggu saja, berarti harus ditambah, misalkan ada marketing yang lapangan. Atau mungkin Anda harus bangun jaringan reseller, bangun distributor, dan sebagainya. Ini adalah untuk membesar kuantitinya. Mohon maaf, ada produk yang sama sampai saat ini nggak di online kan ada. Produk-produk MLM mereka besar dengan jaringan, tidak dipasarkan online ada. Mungkin kayak Indomie misalkan. Indomie nggak dipasarkan secara online. Yang online hanya mungkin retail orang-orang yang ini, tetapi secara perusahaan nggak mereka jual online. Tapi mereka ada di media. Tetapi mereka selalu buka jaringan baru, reseller baru, toko baru. Dia selalu tiap hari begitu. Tim yang bergerak di lapangan bergerak terus. Jadi nggak start, hanya nunggu, tidak. Kalau Anda sekarang misalkan dengan 2 marketing mulai satu wilayah Anda sudah kuasai, ya tambah 1 marketing menambah wilayah baru. Itu namanya memperbesar kapasitas. Online jangkauannya akan sangat luas. Kalau Anda offline kan hanya terbatas jam kerja ya, tapi kalau online ya betul. Ya tidur itu lo tahu Anda ketok ditawari produk Anda. Orangnya lagi di kamar mandi, yang penting bawa HP itu bisa Anda tawari. Tujuannya digital marketing. Betul. Dan sekarang yang main, kalau saya di Malang ini ada beberapa teman yang main di WO itu sudah semuanya main digital. Betul. Main digital. Bahkan kalau dulu kita ngomong akikoh, produk akikoh itu, dulu kita mainnya offline saja. Penjualan biasa tawarkan ke orang, kemudian iklan di Facebook dan sebagainya. Tapi sekarang dengan digital marketing, ini real teman saya sendiri, orang Jember, dia penjualan bisa seluruh Pulau Jawa, 1 bulan 1000 ekor akikoh dengan digital marketing. Maka boostingnya digital marketing kalau kita nggak menguasai, rugi. Belajar dari sekarang kalau belum. Wah, mantap. Ya, semoga menjawab ya Bu Sri ya. Oke, ini karena pertanyaan udah habis. Ini biar tidak terlalu malam, untuk sesi Zoom UMKM Expo saya tiadakan. Mas Yon? Ya. Closing statement. Ya, mungkin sedikit saya ulangi, marketing ini dinamis sekali di apapun produk Anda semuanya. Maka tadi pertanyaan yang mengingatkan saya Pak Kolis tadi, pahami produk Anda, pahami sistem bisnis Anda, kemudian juga pelajari kompetitor. Ini penting sekali. Harus itu. Kemudian yang kedua, marketing itu related dengan relationship. Anda tidak bisa closing tanpa membangun relationship. Maka yang harus Anda perbesar adalah kemampuan Anda menjaring atau membangun relationship dengan calon-calon konsumen dan konsumen Anda. Jadi relationship, kemudian berikutnya adalah turunannya baru ke closing. Tidak ada closing tanpa relationship, baik digital marketing, online maupun offline. Jadi kembali yang ketiga adalah mindset.
kita boleh sekarang usaha kita masih kecil, Hmm. lingkupnya masih hanya lingkup kecil, omset kita masih kecil, produk kita belum dikenal, boleh. Tetapi kita harus punya mindset besar, kita harus punya omset bahwa suatu saat nanti kita akan menguasai pasar. Disiplin pikiran, bahwa kita yakin bahwa usaha yang kita jalankan harus suatu nanti besar. Disiplin tindakan, bahwa kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terus untuk memperbaiki produk kita dan bisnis kita. Dan kemudian adalah disiplin tim. Kalau kita ada tim yang akan mengeksekusi, pastikan bahwa apa yang kita planningkan kita dikerjakan, kemudian dievaluasi, diperbaiki. Begitu terus. Jadi mindset kita yang mendasari kita untuk bisa terus tumbuh. Kemudian tujuan besar kita atau mungkin tujuan mulia yang kita menjadikan dasar kita, tidak kehabisan energi, tidak gampang sakit, tidak gampang jatuh, yang akan menyebabkan kita akan terus tumbuh. Saya berharap semua yang ada di sini mudah-mudahan semua bisnisnya tumbuh sukses, menguasai market share, dan Amin, menjadi amin, amin, pebisnis utama yang ada di Indonesia nanti. amin, Mohon amin, maaf amin. kalau mungkin dari materi saya ada yang kurang berkenan atau ada yang tidak, jawaban-jawaban kami yang belum pas, mohon dimaafkan. Seandainya nanti mungkin ada yang mau japri, silakan nanti boleh di-share Keren Mas Yon. nomor HP saya. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, bagi yang menginginkan e-sertifikat, mohon untuk masuk ke grup webinar, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Terima kasih banyak Mas Yon atas sharingnya pada malam hari ini, sangat-sangat mencerahkan. Semoga menjadi semangat kita semua untuk selalu tetap selalu bersemangat dalam berbisnis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.